Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahal Azkia, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal, yaitu tentang tingkat kesukaran, daya beda, dan analisis pengecoh. Yang pertama itu ada tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan P sama dengan B per C, dengan P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan C adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan menjadi 3, yaitu soal sukar, soal sedang, dan soal mudah. Selanjutnya kita langsung aja ya praktekkan. Di sini saya mempunyai data 50 siswa yang menjawab 50 soal. Langkah pertama yaitu kita jumlahkan jawaban benar di setiap nomor soalnya. Nah, kita udah mendapatkan jumlah jawaban benar pada nomor 1, lalu kita tarik ke samping kanan. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah jawaban benar per nomornya, kita menghitung tingkat kesukaran. Tadi telah disebutkan bahwa rumusnya itu adalah P sama dengan B per Z. Nah, kita dapat hasilnya, lalu kita tarik kembali. Nah, setelah kita dapat tingkat kesukarannya, kita boleh mengkategorikannya ya teman-teman. Nah, kategori pertama itu ada kategori sukar, yaitu dengan nilainya 0,00 sampai 0,29. Yang kedua itu soal sedang dengan nilainya 0,30 sampai 0,69, dan yang ketiga itu ada kategori soal mudah nilainya 0,70 sampai 1,00. Pada soal pertama itu tingkat kesukarannya 0,28 ya teman-teman, maka termasuknya kepada soal sukar. Nomor 2 juga termasuk kepada soal sukar. Nah, selanjutnya kita kategorikan ya setiap nomornya berdasarkan tingkat kesukarannya. Lalu selanjutnya itu ke daya pembeda.
Daya pemilihan soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Cara menentukan daya pembeda menggunakan persamaan dP sama dengan BA per CA dikurangi BB per CA, dengan dP merupakan indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, CA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan CB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, di daya pembeda itu ada kriterianya teman-teman, ada 4, ya ada 5, jelek, cukup, baik, baik sekali, tidak baik, dan tidak baik. Langsung saja kita hitung ya teman-teman. Yang pertama itu kita jumlahkan jawaban benar setiap nomornya. Inilah sorry 10 menit. Lalu kita tarik kata ke kanan. Setelah menghitung jumlah jawaban per nomornya, kita hitung BA per J-nya ya teman-teman. Kita di sini mempunyai kelompok atas dan kelompok bawah. Kita hitung jumlah jawaban benar pada kelompok atas. Lalu kita bagi dengan jumlah siswa yang termasuk kelompok atas. Itu jumlahnya 13 ya teman-teman. Kita tarik kembali. Lalu kita hitung BB per JB-nya. Sama ya teman-teman, di kelompok bawah juga jumlah siswa yang termasuk kelompok bawah itu ada 13. Kita tarik lagi ke kanan. Setelah itu kita hitung daya bedanya dengan cara BA per JA dikurangi BB per JB. Sorry ya. Kita tarik kembali. Lalu kita
menghitung kualifikasi butir soalnya. Tarik ke kanan lagi teman-teman. Nah, ini kita sudah tahu kualifikasi butir soalnya teman-teman. Lalu kita ke analisis pengecoh. Apa sih analisis pengecoh itu? Menganalisis fungsi pengecoh dikenal dengan istilah menganalisis pada penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testa yang memiliki jawaban benar butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Di pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, pada analisis pengecoh ini, kita hanya menggunakan data kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu, kita masukkan jawaban setiap nomornya dari nama-nama yang termasuk kelompok atas dan kelompok bawah. Ini ada contohnya ya, misalnya pada nomor 1 itu kelompok atas orang pertama menjawab kelompok atas menjawab orang siswa yang termasuk kelompok atas yang menjawab soal A ada 1 orang, B ada 6 orang, C tidak ada, D 0, tidak ada ya, E juga tidak ada. Sedangkan di kelompok bawah yang memilih jawaban A itu ada 1, B 1, C tidak ada, D 2, E 9. Lalu kita jumlahkan setiap jawabannya. Setelah jumlahkan, kita hitung persentase analisis pengecohnya. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya itu jumlah jawaban dibagi dengan jumlah seluruh jawaban. Jadi ini untuk pengecoh A itu jumlah jawaban A itu ada 2, lalu dibagi dengan semua jumlah jawaban yaitu 26. Nah, maka setelah kita hitung, kita akan mengetahui apakah soal itu berfungsi atau tidak berfungsi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.